Kali ini gue kedatangan sebuah speedometer yang gue beli dengan harga 32.800, ya hitung-hitung 35.000 lah. Gue beli di toko oren, dan seperti di iklannya, speedometer ini 7-in-1, artinya dia punya fitur 7 fitur. Dan fiturnya apa aja nanti gue lebih jelasin lagi ya. Untuk kemudian gue pasang ke sepeda Polygon Petri. Speedometer ini merek apa? Speedometer ini mereknya, sebetulnya kalau di iklan sih gue beli di toko oren waktu itu, mereknya Sanding ya, kalau nggak salah Sanding. Nah tapi yang datang ini SB318. Ya gue nggak nyalain tokonya, tapi dengan harga 35.000 lo dapat speedometer yang memberikan data perjalanan lo saat riding naik sepeda. Ya worth it nggak worth it sih, gue juga belum tahu kemampuannya dia ini sehebat apa, sekuat apa. Karena dalam iklannya speedometer ini waterproof, tapi dengan intensitas hujan yang rendah. Artinya kalau mungkin hujan deras kayaknya nggak tahan juga ya. Gitu nih speedometer. Pakai baterai, tipe baterainya gue nggak tahu. Nah, nanti gue buka nih tipe baterainya apa. Nah ini kalau saat idle dia ini nampilinnya mode clock ya, clock mode aja kalau saat idlenya, jadi belum terpakai. Ketika kita masukin ke dalam dockingnya, nih dockingnya seperti ini, kita masukin. Nah ini posisinya begini, kita masukin ke dalam sana. Nah nanti sensor yang ada di sini nih akan tersinkronisasi setelah magnet ini sedemikian jaraknya ke sensor ini kena, ketangkep, baru dia on. Kita langsung praktekin aja nih. Ini misalkan, oh ya ini posisinya ada di fork sepeda kalian. Nah yang benda ini magnet ya, karena ini nempel besi. Ini ada di spoke atau jari-jari kalian. Nah jaraknya berapa nanti kita langsung pasang aja, jadi tahu lah berapa jarak yang bagus yang bisa ngebaca sensor si speedometer ini. Nah kalau posisi idle nih kan dia modenya clock nih, ini modenya clock. Nah coba kita praktekin ya, seolah-olah ini ada di fork nih sensor yang ini. Oke, gue zoom dulu deh. Nah seperti ini, seolah-olah ini ada di fork kalian. Perhatiin ya, perhatiin. Ini ada di fork kalian dan ini ada di jari-jari. Nanti kalau misalkan dia udah mode on, dia akan menunjukkan angka speedometer 0. Biasanya seperti itu. Nah, kalian lihat ya. Artinya jaraknya segini nih, kurang lebih segini. Dia menampilkan mode speedometer 0 km per hour, 0 km per jam. Nah, coba kita rekayasa ya, seolah-olah jari-jari berputar. Nah dia muter tuh, artinya bekerja. Dan roda-roda yang ada di gambar sepeda pada display tersebut muter. Kalau kita muternya cepat, itu rodanya juga ikut cepat. Nah rodanya ikut cepat. Ini kira-kira kilometernya ya rata-rata 17 km per jam lah. Nah ini cuman apa ya namanya ya, ya percobaan bahwa speedometer ini bekerja. Oke sampai sini. Ketika sepeda berhenti otomatis angkanya menunjukkan 0 kembali. Fiturnya apa aja sih? Nah jadi kayak gini, fitur yang ada di speedometer ini milih fitur sebelah kiri. Nah ini ada odometer karena tadi udah bekerja. Kemudian ada distance. Nah distance ini jarak tempuh. Kemudian ada max speed, ini secara rata-rata ini adalah kecepatan maksimal yang kita sudah tempuh. Nah ini average speed, artinya rata-rata kecepatan rata-rata kita. Dan ini waktu tempuh kita, jadi dia seperti otomatis ngitung sudah berapa jauh kita berjalan mengendarai sepeda dan sudah berapa lama. Nah ini TM. Nah kemudian ini ada distance.
jarak yang sudah kita tempuh. Ini ada max speed. Nah, ini idealnya mode clock. Gimana sih supaya mereset semua jadi 0? Kan tadi udah kita coba-coba. Caranya itu tekan tombol sebelah kanan lama. Nah, ketika tekan lama, ini tombol sebelah kanan ini memilih angka-angka yang di bawah ya. Tuh, tekan lama lagi untuk mengedit supaya jadi 0. Ketika angka 2 tadi berkedip, kita tekan yang sebelah kiri. Nah, dia akan 0. Kemudian tekan kanan lagi supaya tidak memilih. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti mode sebelah kiri. Nah, display-nya kita nolin lagi, sama caranya seperti tadi. Tekan tombol sebelah kanan yang lama sampai dia berkedip. Nah, dia sudah reset 0. Max speed-nya juga 0. Average speed-nya juga 0. Jarak waktu tempuhnya juga 0. Nah, jadi modenya seperti itu. Sangat mudah penggunaannya. Kita bicara kelemahannya nanti ya setelah terpasang. Nanti bakalan gua review kelemahannya apa. Oke, kita langsung pasang aja. Kebetulan ini adesifnya atau perekatnya gue ganti pakai 3M ya, gue punya, supaya lebih kuat, membantu kabel tis supaya speedometer nggak meleset ketika diajak riding. Setelah instalasi kabel selesai, kita pasang magnet dan sensor pada fork depan sepeda. Di sini presisi sangat penting karena jika jarak terlalu jauh, maka magnet tidak mengenai sensor dan tidak akan terbaca di speedometer. Dan pastikan sensor dan magnet berjalan dengan baik, yaitu berjalannya angka pada display speedometer. Sampai sini selesai, langsung kalibrasi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ngukur diameter roda, jadi dari tepi luar ban. Untuk mengkalibrasi speedometer ini kita punya rumus. Perhatikan rumus berikut baik-baik. Oke, setelah kalian berhasil mengaplikasikan rumus tersebut, langsung kita praktekkan ke speedometer tersebut. Ada dua tombol kanan kiri yang kalian pencet berbarengan dan tahan lama. Nah, ketika sudah masuk ke dalam mode ini, kalian bisa menekan tombol sebelah kiri, yaitu untuk menambah digit angka, sebelah kanan untuk lompat ke angka berikutnya. Masukkan angka sesuai yang didapat dari rumus tersebut. Dan juga batas maksimum kilometer per jamnya, yaitu ada 20, 40, 60, dan 80. Di sini saya pilih 40 saja. Setelah selesai, keluar menu dengan menekan tombol sebelah kanan. Selesai. Begitulah cara mengkalibrasinya. Oke gengs, sudah terpasang semua dan gue bakal menjelaskan tentang kekurangan dari speedometer ini. Pertama, yang sangat disayangkan adalah tidak ada fitur charging ya, jadi nggak bisa ngecas karena dia pakai baterai eksternal, karena harus pakai baterai lah. Kemudian dia masih pakai kabel, jadi belum wireless, dan itu sangat berantakan di sepeda, nggak kelihatan rapi ya karena bukan wireless. Itu dua. Ketiga, sensor atau magnet yang ada di jari-jari ini kalau kita terlalu kasar dalam menggunakan sepeda juga bakalan copot karena memang nggak terlalu kencang. Ya mudah-mudahan sih awet. Worth it lah dengan harga yang cuma 35.000 aja dan kalian bisa punya data dari riding kalian sehari-hari. Oke, akhir kata,
Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Don't ever stop cycling, so keep on cycling. Tap television.